bulan Agustus 2026. Kita menolak lupa ya guys. 10 tahun lalu, tepatnya 27 Agustus 2016, telah terjadi peristiwa ya, ditemukannya meninggal Eki dan Vina di Cirebon. Ini sudah 10 tahun. Dan tahun ini adalah yang ke-10. Kasus ini belum tuntas. Jadi saya menolak lupa kasus Eki Vina Cirebon. Oke? Ini bagian satu ya. Untuk menolak lupa dan memviralkan kembali kasus Eki Vina Cirebon, tiap hari saya akan membuat VT yang membahas tentang kasus Eki Vina Cirebon. Oke, VT pertama ini kita kilas balik kronologi ya. 27 Agustus 2016, sepasang remaja muda-mudi yaitu Eki dan Vina Cirebon ditemukan tewas tergeletak di jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Keduanya kemudian dibawa ke rumah sakit Gunung Jati oleh polisi dari Polsek Talun, yang pada awalnya memberitahukan atau menginformasikan bahwa keduanya adalah korban kecelakaan tunggal. Tetapi setelah beberapa hari, informasi itu kemudian dicabut, ya, kemudian diubah menjadi kasus pembunuhan karena salah satu ayah korban yaitu Ibtu Rudiana menemukan banyak kejanggalan yang terjadi pada tubuh korban anaknya maupun sepeda motor yang digunakan oleh Eki pada saat itu. Sehingga hari Senin tanggal 29 Agustus 2016, Ibtu Rudiana membuat laporan bahwa anaknya meninggal karena pembunuhan. Kemudian satu hari setelah itu, karena kesaksian seorang Aep Rudiansah ya, dan Dede. Ingat, Aep dan Dede bersaksi kepada Ibtu Rudiana bahwa pelakunya adalah 11 orang kurang lebih ya, sehingga si Aep ini menunjuk beberapa orang ya, kemudian ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan jajaran dari Reskrimum Polres Cirebon Kota pada saat itu, diantaranya Jaya, Sudirman, Suprianto, Eko, Eka Sandi, Hadi, kemudian Saka Tatal. Oke, 7 orang terpidana saat ini ditangkap. Itu mereka satu geng ya, satu perumahan tempat tinggal. Oke, sementara satu orang lagi yaitu Rivaldi Aditya Wardana ditangkap tanggal 31 Agustus karena kasus yang berbeda, yang kemudian ditahan oleh Polsek Utara Barat Cirebon dekat Grage Mall ya, ini kalau nggak salah. Kemudian disatukan ke dalam kasus Eki Vina Cirebon, sehingga jadi ada 8 terdakwa pada saat itu ditangkap, disatukan. Padahal Rivaldi Aditya Wardana dan 7 terpidana ini tidak saling mengenal. Bayangkan, mereka katanya, ini katanya ya, kata mereka tidak saling mengenal, tapi kok bisa dikondisikan untuk melakukan pemerkosaan dan pembunuhan secara bersama-sama di malam kejadian itu 27 Agustus 2016. Masuk akal nggak? Ini sebenarnya yang bohong adalah para terpidana atau pihak penyidikan waktu lidik dan sidik ya. Ini kan mesti digali ulang. Oke. Kemudian kasus ini belum tuntas. Kenapa? Karena pada saat itu ya, tidak ada satupun alat bukti yang kuat yang mengatakan bahwa mereka adalah pelakunya. Tidak ada sidik jari, tidak ada DNA terpidana pada tubuh korban dan lain-lain. Tetapi di sisi lain ada 2 korban meninggal dunia, yaitu Muhammad Rizky Rudiana alias Eki dan Vina Dewi Arsita alias Eki ya. Kemudian para terpidana ini dihukum 7 orang seumur hidup, 1 orang sakatana 8 tahun yang bebas tahun 2024. Kasus ini kembali viral di tahun 2024 ketika diangkat ke dalam film layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Ingat, pada 2016 ada beberapa kesaksian yang mengatakan bahwa ini adalah tragedi pembunuhan dan pemerkosaan, salah satunya tukang sate. Tapi tukang sate ini yang menunjukkan markas geng motor kepada pihak polisi tidak pernah menjadi saksi karena ketakutan. Dia menghilang dan tidak lagi berjualan di sekitar Talun. Bayangkan, itu tukang sate loh, ya kan?
Kan sempat populer tuh tukang sate di daerah Talun, Cirebon. Jadi bukan hanya kesaksian Ayap dan Dede, tetapi masyarakat mengabaikan keterangan tukang sate, tetapi tidak menjadi saksi di persidangan pada 2017. Intinya, penangkapan 7 terpidana dan Sakata yang sudah bebas ini kemudian divonis hukuman seumur hidup, ya, dan sudah inkrah. Mereka setelah mengalami tahap persidangan tingkat pertama di PN Negeri Cirebon, kemudian divonis, dinyatakan bersalah, dinyatakan sebagai pelaku, kemudian banding dan kasasi, kemudian ditolak, lalu muncullah putusan inkrah Mahkamah Agung 2017 bahwa mereka adalah pelakunya. Yang menarik di sini, dalam putusan inkrah Mahkamah Agung tersebut menyisakan 3 DPO. Ada 3 DPO, Andi, Dani, dan Peggy alias Perong, yang sampai saat ini 10 tahun menjadi buron. Padahal mereka adalah dalang dan otak pelaku seperti yang dijelaskan dalam BAP yang dibuat oleh Ibtu Rudiana. Ada apa dengan Polda Jawa Barat? DPO kasus pemerkosaan dan pembunuhan bisa buron 10 tahun, padahal mereka hanya geng motor. Apa susahnya menangkap geng motor ini, ada apa? Ya kan? Pada awalnya DPO ini ada 5. Andi, Dani, Peggy, Panji, dan Andika. Nama Panji dihilangkan. Nama Andika dihilangkan, diganti dengan Rivaldi, Aditya Wardana atau Ucil, ya kan? Nah, sehingga Ucil itu disatukan dengan 7 terpidana, jadi 8. Padahal mereka tidak saling mengenal. Itu pengakuan dari kedua belah pihak sendiri. Tetapi mereka sama-sama divonis seumur hidup, ya, kecuali Sakatatal. Menariknya di kasus ini, ada banyak jejak digital, keterangan di lapangan, dan lain-lain yang tidak jadi fakta di persidangan. Ini mirip-mirip kasus Pauman sebenarnya, yang masih berlangsung, ya, karena baru divonis di tingkat pertama, sedang mengupayakan banding, ya kan. Nah, ini bersama kejadiannya di bulan Agustus, hanya beda tahun. Ada apa dengan bulan Agustus di Jawa Barat? Kasus Subang Agustus, ya. Kasus Cirebon Agustus. Kasus Pauman Indramayu juga bulan Agustus. Oke, kita fokus lagi ke kasus Eki Vina Cirebon. Jadi belum ada keadilan bagi almarhum Eki dan almarhumah Vina, ya, karena ada 3 DPO yang sampai saat ini belum ditangkap. Ini siapa sih Andi, Dani, Peggy alias Perong ini? Kok betapa sulitnya Polda Jabar untuk menangkap? Dan sampai detik ini tidak pernah ada rilis foto yang jelas terkait nama-nama tersebut. Yang ada hanya foto koboi. Orang bilang ini fiktif, tidak ada. Kalau fiktif, kenapa bisa muncul di putusan inkrah MA? Ayo, apakah ada peradilan sesat di kasus Eki Vina Cirebon? Kita bahas lagi ya di part kedua nanti.